saya ditanya, seperti apa Indonesia yang diinginkan? Indonesia yang semua janjinya terbayar lunas. Kita ingin di masa depan kita tak perlu minta maaf pada siapapun. Mohon maaf kami tak melindungi Anda. Mohon maaf kami tak mencerdaskan Anda. Mohon maaf kami tak mensejahterakan Anda. Tak ada lagi permintaan maaf itu. Kita semua harus punya perasaan bersyukur bahwa kita sudah tunaikan semua yang kita janjikan. Dan itu yang kita harapkan muncul dari Republik ini. Indonesia sejahtera adalah impian kami. Dan yang kita butuhkan adalah pemimpin yang teruji mampu dan berhasil memimpin warganya. Sosok Anies Rashid Baswedan adalah satu-satunya pilihan masuk akal untuk memandu kita semua menuju impian kita bersama. Dengan niat semoga diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, kami, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, menyatakan tekad dan semangat untuk mendukung dan melaksanakan segenap upaya bagi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Video sebelumnya itu adalah video deklarasi dari Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Tepatnya kemarin hari Rabu 20 Oktober 2021 bertempat di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat. Kelompok yang menamakan diri Anies ini mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Alasan mereka sangat beragam, banyak maksudnya. Anies adalah tokoh muda yang punya integritas, cerdas, punya wawasan global, serta sangat bagus dalam hal negosiasi. Kemudian alasan yang kedua dari mereka adalah bahwa Anies ini adalah tokoh yang dekat dengan ulama sehingga akan mampu diyakini bisa mempersatukan masyarakat dari sekat-sekat agama. Alasan mereka yang ketiga adalah bahwa Jakarta ini sudah tertata dengan baik sehingga Anies harus maju menjadi RI 1. Dan alasan yang keempat adalah Anies menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal untuk RI 1. Alasan yang terakhir adalah bahwa orang Indonesia Timur iri dengan Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Anies. Nah, terkait dengan layak atau tidak, boleh atau tidaknya Pak Anies untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024, saya tidak mau mengomentari karena memang jelas diatur dalam undang-undang. Kemudian terkait juga dengan deklarasi yang dilakukan oleh Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini, saya juga tidak punya hak untuk membatasi mereka karena diatur juga oleh undang-undang bahwa setiap orang itu punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi dalam hal ini, maka berarti mereka punya hak untuk menyatakan dukungan kepada Pak Anies. Hal yang akan saya komentari adalah mengenai beberapa alasan mereka menyatakan dukungannya kepada Pak Anies. Tidak semua memang, hanya ada 3 poin yang akan saya komentari. Poin yang pertama adalah bahwa Pak Anies itu dekat dengan ulama sehingga bisa mempersatukan masyarakat dari sekat-sekat agama. Buat saya, untuk bisa mewujudkan cita-cita yang keren ini, cita-cita yang mereka impikan ini, maka pemimpin harus bisa dekat dengan tokoh dari 6 agama yang diakui di Indonesia, dan bukan hanya dari satu agama. Kemudian yang kedua, soal Pak Anies menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Buat saya, argumen ini saja sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Maksudnya dari sekian banyak orang, hanya ada satu orang yang masuk akal untuk dipilih. Ya, kecuali kalau misalkan mereka mengatakan bahwa Pak Anies adalah satu-satunya gubernur yang paling bagus dalam hal berpidato, mungkin saya akan setuju. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menarik dan sangat seru buat saya untuk dibahas adalah bahwa orang Indonesia Timur iri dengan Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Anies. Pernyataan mereka secara lengkap itu kurang lebih kayak gini. Keluarga besar saya di Sulawesi sana, di Indonesia Timur sana, iri dengan warga Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Anies. Jangan hanya keberhasilan Anies ini dinikmati oleh warga Jakarta. Kami juga, warga Indonesia, ingin menikmati ini. Kalimat ini, ya,
atau kalimat bahwa Indonesia Timur iri dengan Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Anies buat saya agak sedikit mengerikan dan menggelikan. Dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai kemudian deklarator Anies ini membuat kesimpulan sendiri yang tidak mendasar atau kesimpulan yang hanya didasarkan pada kelompok kecil soal kerinduan Indonesia untuk dipimpin oleh Pak Anies. Kenapa saya bisa mengatakan kayak gitu? Yang pertama, jadi kalau misalkan mereka membawa-bawa keluarga sebagai alasan, maka tidak salah juga kalau misalkan saya menggunakan alasan yang sama untuk mengatakan bahwa saya sendiri sebagai anak muda dari Indonesia Timur, secara pribadi tidak pernah iri dengan Jakarta dipimpin oleh Pak Anies. Bahkan keluarga saya, teman-teman saya juga demikian. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kalau misalkan kita lihat tanggapan warganet soal deklarasi yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini, luar biasa juga. Tanggapan yang saya maksudkan di sini adalah soal like dan dislike pada beberapa video mengenai deklarasi yang ada. Video utama mereka itu diunggah oleh Kompas TV dengan jumlah viewersnya sampai pada saat video ini saya buat itu sudah 23.000 ya, dan mendapat 917 respon. Ya, di antaranya ada 458 like, sementara yang dislike itu ada 459. Dislike lebih banyak ya, walaupun cuma satu, tapi angka itu begitu penting. Kemudian yang kedua, video yang diunggah oleh Detikcom dengan jumlah viewersnya itu 2.400, yang like itu cuma 35 ya, sedangkan yang dislike itu ada 34. Yang like memang lebih banyak, tetapi cuma satu. Kemudian yang ketiga, cuplikan berita dari Kompas TV soal deklarasi ini juga, di mana viewersnya itu sudah 19.000, yang dislike itu ada 314. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan like yang hanya ada 175. Yang terakhir, masih soal tanggapan warganet soal video deklarasi ini. Itu tanggapan dari video-video yang dibuat oleh Cokro TV dan 2045 TV. Kita tahu bersama bahwa kedua channel ini selalu menyajikan berita yang mengkritik atau kontra dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Ya, tidak semuanya, tapi ada kebanyakan video mereka itu soal kritikan terhadap pemerintahan Anies. Tetapi ketika mereka mengkritisi deklarasi ini, video mereka justru yang like itu lebih banyak daripada yang dislike. Jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu pada poin ini saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk menyimpulkan sendiri apa maksudnya dari tanggapan warganet ini. Ya, itu tanggapan pribadi kalian, saya persilahkan. Tetapi berdasarkan respon like dan dislike dari warganet ini, sekali lagi saya mau tekankan bahwa jangan membuat kesimpulan sendiri yang tidak mendasar soal kerinduan masyarakat untuk dipimpin oleh Pak Anies. Sebagai anak muda dan sebagai pendidik, saya melihat ini sebagai sebuah contoh yang buruk bagi generasi muda. Kenapa? Para deklarator ini secara umum adalah orang-orang dewasa, sudah beruban, yang mungkin juga berpendidikan. Jadi sudah seharusnya, sudah sepatutnya itu mereka harusnya menjadi contoh yang baik soal bagaimana mensosialisasikan figur yang didukung. Teman-teman, mendeklarasikan figur atau pilihan terhadap figur tertentu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi narasi yang dibangun itu harus didasarkan pada data yang akurat sehingga bisa menjadi insight bagi masyarakat selaku calon pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Nah, teman-teman, terkait dengan Pak Anies, satu hal yang saya harus akui adalah bahwa Pak Anies mendapatkan karunia ilahi sehingga dia bisa membahasakan segala sesuatu dengan sangat santun dan bisa dimengerti dengan baik oleh semua kalangan masyarakat. Buktinya apa? Selama ini jarang atau bahkan mungkin tidak pernah ada komplain mengenai pidato-pidato dari Pak Anies. Ya, sekali lagi mungkin itu karena dibahasakan dengan sangat baik, ya, bahasa pidatonya sangat baik. Komplain masyarakat paling soal pelaksanaan atau tindak lanjut dari pidatonya tersebut. Sebagai contoh, program DP 0%
yang kemudian menjadi mungkin DP 100%. Atau program OKOC yang sampai sekarang kita tidak tahu di mana rimbanya. Atau misalkan ketika kita berbicara soal banjir di Jakarta. Soal banjir di Jakarta juga waktu itu dipedatokan dengan sangat baik. Tetapi kan buktinya Jakarta sudah banjir ya, walaupun hujan itu baru belum terlalu, volumenya belum terlalu begitu banyak. Baru di awal tahun, di awal musim penghujan, Jakarta sudah banyak. Ya, jadi sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa narasi yang baik itu sangat baik untuk atau sangat efektif untuk menghindarkan pejabat dari masalah. Contohnya ketika ada kesalahan pengalokasian anggaran, itu bisa dinarasikan dengan istilah kelebihan bayar. Jadi tentu saja pejabat akan terhindar dari masalah atau kasus korupsi. Tetapi narasi yang baik itu bukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Karena masalah yang dihadapi oleh masyarakat membutuhkan kerja dan tindakan nyata. Oleh karena itu, ya memang pemilu ini masih sangat lama, masih 2024 teman-teman. Tapi marilah kita untuk membuka mata kita mulai dari sekarang, sehingga kita jangan sampai terjebak di dalam janji-janji manis daripada calon pemimpin kita. Saya Arif Takaib, salam AT Point.